Di antara Anda semua mungkin pernah membaca atau melihat film tentang orang-orang Galia yang bisa memiliki kekuatan super karena telah meminum ramuan ajaib yang dibuat seorang dukun di desa tersebut. Namun pada cerita budaya desaku ini, saya tidak akan bercerita tentang itu. Saya akan bercerita tentang ramuan ajaib dari desa Batuwarno yang berada di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sama-sama berupa ramuan ajaib yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, namun ramuan ajaib dari desa Batuwarno tentu saja berbeda dengan yang ada di desa Galia. Ramuan tradisional desa Batuwarno yang biasanya disebut dengan minuman jamu tradisional, jenisnya antara lain beras kencur, kunir asam, daun suruh, sambi lotrok, cabai buyang, temulawak, dan sebuah ramuan yang diracik dari daun salam, serai, daun sirsak, dan jahe. Budaya meminum jamu di desa Batuwarno diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur, sehingga sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh orang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak. Untuk mendapatkan jamu tradisional, sebagian masyarakat desa Batuwarno membuat sendiri, namun kebanyakan membeli. Salah satu pembuat dan penjual jamu tradisional bernama Mbah Marti. Berbagai pengalaman pahit, asam, dan manisnya di dalam membuat serta menjual jamu telah dialami. Bisa dikatakan, Mbah Marti adalah pembuat dan penjual jamu secara profesional. Hal itu dibuktikan dengan berbagai sertifikat sebagai penghargaan telah ditempuhnya pelatihan pembuatan jamu dan berbagai ilmu pengobatan. Mbah Marti mendapatkan berbagai bahan berupa empon-empon dari hasil ladangnya sendiri. Dia bersama suaminya menanam, merawat, dan memanen untuk selanjutnya diolah menjadi berbagai jenis jamu untuk dijual. Penjualan dilakukan secara berkeliling dan pada waktu tertentu dijual di pasar. Alasan utamanya memproduksi jamu selain sebagai bentuk pengabdiannya pada tradisi dan budaya di desanya. Melalui jamu, Mbah Marti memiliki kepuasan tersendiri karena mampu meringankan beban keluarga yang ditanggung suaminya dalam menghidupi keluarga. Pekerjaan suami adalah sebagai petani dan peternak. Dari penghasilan mereka berdua, mereka mampu membangun rumah, menyekolahkan 4 anaknya yang sekarang semuanya telah bekerja. Kepengen pokoknya kula tesih semangat pengen golek duit rezeki niku wau kula nggih ngurusi keluarga. Ajenge mboten ngejibne Mbah Kakung mawon. Nggih damel omah, dingge nyekolahke, nggih dingge lain-lain napa-napa ngoten biyen. Sekolahke nggih anak sekawan teng STM sedaya. Nggih namung modal kula nggih namung dagang jamu niku wau. Mbah Marti biasanya mulai berproduksi sejak pukul 2 pagi hingga pukul 5. Setelah itu dia berkeliling atau berjualan di pasar. Berbagai varian jamu tradisional mungkin sudah tersebar di berbagai penjuru tanah air maupun luar negeri. Namun, jamu tradisional desa Batuwarno memiliki ciri khas yang tidak ditemukan di daerah lain. Keunikan jamu tradisional desa Batuwarno adalah rasa dan jenisnya. Jika kebanyakan jamu terlalu kuat pada manis, pahit, asam, atau rasa empon-emponnya, jamu tradisional desa Batuwarno tidak. Rasa yang dihasilkan terutama beras kencur dan kunir asam antara rasa segar dan khas herbal bisa berpadu secara tepat. Untuk jenis jamu, ada satu jenis ramuan yang memiliki ciri khas dan kemungkinan tidak ditemukan di daerah lain. Adalah campuran antara daun serai, daun salam, daun sirsak, dan jahe. Ramuan ini dapat mengobati sakit hipertensi, diabetes, dan asam urat. Daun sirsak, salam, serai, jahe menika kenging kangge tombo asam urat, kenging dingge darah tinggi, kenging dingge gula.
Banyak manfaat meminum jamu tradisional, misalnya mampu mengobati berbagai macam penyakit, semisal menambah nafsu makan, menyembuhkan flu, mengobati sariawan, mencegah infeksi, menyembuhkan diare, mencegah risiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, menekan risiko komplikasi jantung, meningkatkan fungsi otak, meredakan nyeri haid, menurunkan berat badan, hipertensi, diabetes, dan masih banyak lagi lainnya. Demikianlah begitu banyak manfaat meminum jamu. Selain memberikan rasa segar, menghilangkan dahaga, harga terjangkau, dan berbagai manfaat untuk kesehatan, ada satu lagi keunggulan, yaitu efek sampingnya lebih ringan. Kita ketahui bersama, berbagai penelitian menyebutkan bahwa terdapat efek samping yang bisa ditimbulkan dari obat-obatan kimia. Di antaranya adalah dapat berdampak pada kesehatan jantung, ginjal, hati, kecanduan, dan lain-lain. Tentu saja obat-obatan herbal, salah satunya jamu tradisional, bukan berarti tidak ada efek samping sama sekali. Namun sepemahaman masyarakat, risiko obat herbal lebih kecil jika dibandingkan obat kimia. Kula matur nuwun sanget lan bombong ing manah wontenipun jamu tradisional ing Batuwarna. Masyarakat kawula sampun kebiasaanipun nunjuk jamu menika. Amargi sampun mangertos keginanipun, efekipun sangat ageng tumrap kesehatanipun piyambak. Mila saking menika saestu menika mujudaken budaya ingkang kedah dipun lestantunaken wonten ing Desa Batuwarna. Berbagai obat-obatan kimia dan berbagai varian minuman kesehatan masa kini membuat budaya meminum jamu menjadi semakin tergerus. Tidak ada yang salah dengan perubahan pola hidup masyarakat untuk ikut arus perubahan semangat zaman. Hanya saja jika pada saatnya nanti budaya-budaya asli Indonesia terganti dengan budaya dari luar negeri, alangkah rapuhnya pondasi dan karakter negara Indonesia sebagai suatu bangsa yang seharusnya memiliki jati diri. Atas dasar itulah, maka para sesepuh dan tokoh masyarakat di Desa Batuwarna berharap agar budaya meminum jamu ini bisa tetap lestari di sela-sela laju roda perkembangan zaman. Dan sepertinya, masyarakat Desa Batuwarna juga menyadari hal itu, sehingga baik dari kalangan orang tua, dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak masih banyak yang meminum jamu tradisional. Panyuwun kawula, jamu tradisional wonten ing Desa Batuwarna menika dipun lestantunaken. Amargi efek dumateng badan kita sae lan resikonipun alit sanget. Mungkin bagi sebagian orang, budaya minum jamu tradisional adalah hal yang biasa dan sepele. Namun jika dilihat dari perspektif budaya, hal ini merupakan sebuah warisan leluhur yang adiluhung. Bisa dibayangkan jika suatu saat nanti budaya meminum jamu ini menjadi budaya nasional, selayaknya halal bihalal, hening cipta, memakai peci, batik, dan lain-lain. Tentu hal ini akan menjadi alternatif pengobatan dan kesehatan masyarakat, minimal alternatif minuman kesehatan, bersanding dengan berbagai varian minuman kesehatan modern. Jika hal ini dianggap berlebihan, setidaknya budaya meminum jamu tradisional ini tetap lestari di Desa Batuwarna, sehingga ke depan budaya ini menjadi salah satu aset kebudayaan yang memperkaya keluhuran budaya Indonesia. Mudah-mudahan mungkin anak kula saged lanjut nih. Wong anak kula nggih sekawan niku jane-jane mudah-mudahan mungkin napa jadi napa arep setyanan niku mudah-mudahan saged nglanjutne. Menawi wonten rencang-rencang badhe nyuwun tulung kan ngajari kula nggih siap. Dan tidak menutup kemungkinan, beberapa puluh atau ratus tahun ke depan, ada buku komik yang menceritakan kehebatan ramuan ajaib Desa Batuwarna, seperti halnya yang ada di Desa Galia.